Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu proses bisnis di bidang TJKT. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, memahami proses bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang kedua, merencanakan kebutuhan bisnis kepada konsumen atau pelanggan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Dan yang ketiga, menganalisis strategi implementasi, instalasi, dan konfigurasi kepuasan pelanggan. Jadi, sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, kita akan memahami dulu apa sih sebetulnya proses bisnis itu. Jadi, sebuah proses bisnis itu membantu Anda memahami alur kerja yang sesungguhnya. Anda akan mengerti alur input, proses, output yang pada hakikatnya adalah satu kesatuan. Oke, selanjutnya kita akan bahas juga mengenai lebih dalam apa sih definisi dari proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan suatu produk ataupun layanan. Nah, istilah lainnya ya dalam bahasa sederhananya itu, proses bisnis itu adalah langkah yang diambil untuk mencapai hasil. Nah, hasilnya ini bisa berupa pengiriman produk, merakit produk, mendatangkan karyawan baru, membayar tagihan dan atau hal lain yang masih sejenisnya. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan proses bisnis yang paling sederhana, yaitu contoh proses bisnis pembuatan nasi goreng nih. Yang pertama ada pemasok atau supplier. Nah, di sini pemasok atau supplier itu mengenai bahan baku dari nasi goreng. Kemudian ada juga prosesnya nih. Di dalam proses ini adalah proses pembuatan nasi goreng. Dan yang terakhir ada produk. Produk adalah nasi goreng yang siap saji. Ini adalah contoh sederhana pada proses bisnis pembuatan nasi goreng. Agar kalian mengerti dulu prosesnya itu berkaitan satu sama lain antara input ini berarti di pemasok atau supplier, proses berarti pembuatan, dan produk atau hasilnya, seperti itu. Nah, selanjutnya, suatu proses bisnis itu dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari superprosesnya. Nah, di sini adalah skemanya. Yang pertama ada pemasok ya. Pemasok itu kita juga sebut dengan input. Yang selanjutnya ada proses. Di dalam proses ini terdapat juga yang namanya subproses. Ada proses pertama, proses 2, proses 3, dan yang terakhir baru kita menghasilkan sebuah produk atau keluaran yang bisa disebut juga sebagai outputnya. Oke, yang selanjutnya adalah contoh pemecahan proses bisnis pembuatan nasi goreng menjadi subproses. Oke, yang pertama input atau kita di sini ibaratnya sebagai pemasok bahan baku dari nasi goreng. Selanjutnya ada proses pembuatan nasi goreng. Di dalam proses pembuatan nasi goreng inilah yang ada subproses yang dipecah-pecah. Yang pertama proses memasak nasi, proses memasak kerupuk, proses memasak telur dadar. Nah, jadi ini yang disebut dengan subproses. Dan yang terakhir produk ya. Jadi yang terakhir ini hasil dari yang sudah diproses. Hasilnya adalah nasi goreng siap saji. Oke, selanjutnya karena kita sudah memahami konsep dari proses bisnis itu sendiri, dimulai dari input, kemudian proses,
dan keluarannya atau output. Nah, sekarang kita bakal bahas proses bisnis dalam bidang TJKT. Hal ini bertujuan untuk lebih mengembangkan kemampuan baik oleh perusahaan ataupun perseorangan. Jadi ada banyak sekali proses bisnis di bidang TJKT. Nah, kemudian apa sih alasannya proses bisnis di bidang TJKT? Yang pertama, untuk mempermudah cara komunikasi. Nah, email, sistem chat, alat pertemuan online, kemudian ada VoIP. Ini adalah bentuk dari teknologi sekarang untuk mempermudah komunikasi. Selain mempermudah cara komunikasi, alasan yang kedua adalah memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Nah, melalui internet, kita hanya butuh satu klik saja dan semua informasi sudah tersedia di depan mata kita. Semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang kita kelola. Tak hanya itu, kita juga dapat mengetahui informasi melalui internet tentang kompetitor kita, seperti itu. Alasan yang ketiga yaitu manajemen data. Zaman dulu dan sekarang sangatlah berbeda. Dulu, deretan lemari arsip yang berisikan dokumen-dokumen itu sangatlah tidak efisien. Nah, saat ini sebagian besar perusahaan menyimpan versi digitalnya dari dokumen ke server dan perangkat penyimpanan, atau juga bisa kita sebut dengan database. Kemudian yang keempat, ini ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau biasa disingkat SIM memungkinkan perusahaan untuk melacak data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas. Nah, sistem ini juga dapat digunakan untuk melacak profitabilitas dari waktu ke waktu, kemudian memaksimalkan laba atas investasi, dan mengidentifikasi bidang yang perlu perbaikan. Selanjutnya, yang kelima ada Customer Relationship Management. Nah, CRM atau sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan sehingga terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan karena data record. Perusahaan menggunakan TI untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. Contohnya nih, ketika kalian membeli barang di Shopee, di Tokped, atau di platform e-commerce lainnya, dan kalian terkendala, kalian bisa menghubungi yang namanya call center terdekat, agar call center tersebut dapat melihat datanya sampai di mana atau paketnya itu sampai di mana. Seperti itu contoh dari CRM. Dan yang terakhir, aktivitas bisnis selama 24 jam. Nah, aktivitas jual beli selama 24 jam tidak seperti toko offline yang segala aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka dari itu, dalam platform digital sekarang ini, aktivitas jual beli bisa dilakukan selama 24 jam penuh. Dan yang bertanggung jawab adalah tentu saja sistem dari platform e-commerce yang kamu gunakan. Bagaimana? Proses bisnis bidang TJKT sangat-sangatlah menguntungkan, bukan? Oke, memasuki materi yang terakhir, saya ingin kalian mengidentifikasikan nih apa saja sih contoh proses bisnis di bidang TJKT, mulai dari startupnya, jasanya, dan sebagainya. Silakan diidentifikasi. Dan ini adalah penutup dari materi proses bisnis di bidang TJKT. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.